Kalau Anda berpikir hanya dengan uang yang banyak kemudian bisa beli properti dan langsung berinvestasi, jawabannya tidak. Karena memang faktanya masuk ke investasi properti itu bukan sekedar soal beli aset, tapi soal siap atau enggaknya kita masuk ke permainan jangka panjang. Di Kamus Properti mungkin udah sering banget bahas bahasa-bahasa properti yang wajib kamu ketahui, bukan? Tapi khusus untuk episode kali ini kita bahas hal paling dasar tapi jarang banget dibahas dan sering juga dilewatin. Apa aja yang harus disiapin kalau kamu benar-benar mau mulai investasi di bidang properti. Selamat datang di Kamus Properti, bahas istilah serius biar kamu mengerti. Detik ini kamu lagi pengen naik level finansial. Lihat orang lain yang seumuran bahkan umurnya belum sampai di kamu. Loh, ini kok udah punya aset, punya tanah, punya villa, punya rumah kontrakan, dan asetnya terus bertumbuh. Terus kamu bilang, aku juga mau loh, tapi mulai dari mana ya? Selamat, kamu udah lewatin fase menampar diri dan refleksi. Nah, fase selanjutnya kamu harus nyiapin apa aja nih menuju level investor naik kelas. Simak baik-baik, jangan di-skip, kalau bisa ditulis nih persiapannya. Yang pertama adalah tujuan investasinya harus jelas. Kamu mau beli properti buat apa sih? Buat disewa, buat dijual lagi, buat disimpan jangka panjang, atau buat aset masa depan. Karena tiap tujuan itu tadi pasti beda strateginya. Kalau tujuan kamu cash flow, cukup ada cuan yang ngalir aja dah, maka yang dilihat adalah potensi sewanya. Kalau tujuan kamu capital gain, saya pokoknya harus untung, naruh nih barang nih, maka yang dilihat adalah potensi kenaikan nilainya. Sedangkan kalau tujuan kamu aset aman, gimana caranya setelah ini saya harus hidup slow living, maka yang dilihat adalah lokasi dan legalitasnya. Jadi sebelum ngomongin harga, tanya dulu deh ke diri sendiri, aku mau properti ini sebenarnya buat siapa sih? Buat apa sih? Nah, itu dulu nih. Kemudian yang kedua adalah siapin dana dengan realistis. Ini penting banget, terutama buat Gen Z dan pebisnis muda yang semangatnya besar, tapi kadang mohon izin ya, budgetnya tolong dirapin lagi mas. Karena investasi properti itu sebenarnya bukan cuma soal harga beli aja, ada biaya lain yang harus dihitung juga. Misal biaya legalitas, ada pajak, maintenance, furnishing kalau properti siap sewa, sampai biaya operasional misal properti tersebut mau dijalankan sebagai aset produktif. Jadi jangan cuma siapin dana buat masuk aja, siapin juga dana buat survive dan menjalankan asetnya. Yang ketiga, krusial juga nih sebenarnya, yaitu pahami lokasi. Di properti, lokasi itu bukan sekedar alamat, lokasi itu penentu masa depan aset kamu. Karena properti yang bagus bukan selalu yang paling murah, tapi yang paling masuk akal dari sisi demand, akses, lingkungan, dan potensi tumbuhnya. Contohnya kayak ya area yang dekat dengan pusat aktivitas, wisata, fasilitas umum, atau kawasan yang memang berkembang. Ini biasanya nih ya, punya daya tarik investasi yang lebih kuat. Makanya jangan cuma tanya, ini murah nggak? Tapi tanyain juga, ini nanti gampang disewa nggak ya? Kira-kira gampang dijual lagi nggak? Area ini tumbuh nggak ya? Nah, seperti itu. Dan yang keempat, cek legalitas dan status asetnya. Ini juga sering banget nih sebenarnya disepelekan. Padahal legalitas dan kawan-kawannya ini nanti adalah fondasi jantung asetmu. Jangan sampai semangat investasinya besar, tapi ternyata dokumennya bikin pusing di belakang. Karena investasi properti yang sehat itu bukan cuma kelihatan meyakinkan aja nih di depan, tapi juga aman secara legal. Minimal kamu harus ngerti dulu nih dasar-dasarnya kayak status kepemilikan, izin, kelengkapan dokumen, dan apakah asetnya memang siap diproses secara aman. Kalau kamu masih baru, jangan diem aja loh kalau bingung. Justru jangan malu buat banyak tanya. Sebab di properti, pertanyaan yang bagus bisa menyelamatkan kamu dari keputusan yang salah. Yang kelima, siapin mindset jangka panjang. Banyak orang masuk properti sambil berharap hasil instan. Sekarang beli, seminggu lagi minta balik modal. Waduh, repot juga ini. Karena sebenarnya properti itu
permainan strategi jangka panjang. Kadang hasilnya bukan langsung terasa hari ini, tapi mungkin beberapa bulan, beberapa tahun ke depan, aset itu bisa jadi salah satu fondasi keuangan kamu. Jadi, kamu perlu sabar, disiplin, dan ngerti bahwa yang kamu bangun itu bukan cuma bangunan fisik, tapi juga nilai, aset, dan masa depan. Dan yang terakhir, punya partner atau referensi yang ngerti. Karena di awal perjalanan, nyiapin dokumen ini, dokumen itu, perhitungan yang ini, yang itu, surat-surat, status, aset. Tenang, kamu nggak harus jalan sendirian kok. Punya tim yang paham properti itu bisa bantu banget lihat peluang lebih jernih, bantu kurangi risiko, dan bantu pilih aset yang lebih sesuai dengan tujuan kamu. Dan sekarang Anda siap memulai langkah kecil, fase berinvestasi properti, dan pingin lihat contoh aset yang dikurasi dengan konsep investment ready. Kamu juga bisa mulai kenalan dengan proyek seperti Samani Villa by Miralen Property. Ini bukan cuma soal tampilan yang menarik ya, tapi juga tentang bagaimana properti di Samani Villa bisa dilihat sebagai aset yang punya potensi untuk dikembangkan secara lebih serius. Karena di dunia properti yang paling penting bukan siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling siap saat memulai. Share video ini kalau dirasa bermanfaat. Ikuti perjalanan segmen properti kami. Jangan lupa like, stay smart, stay invest. Kita ketemu di episode Kamus Properti berikutnya.